Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Meliana, NPM 192191030 dari kelas 2 Penjas. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai model-model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Depri Mulyana, dosen telaah kurikulum, yang telah memberikan saya untuk mempresentasikan atau menguraikan mengenai model-model pendidikan model-model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, sebelum masuk ke situ, pendidikan jasmani merupakan sistem mata kuliah pembelajaran yang mempunyai posisi strategi yang bertujuan mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, jadi pendidikan jasmani ini yaitu pembelajaran yang dimana termasuk kognitif, efektif, dan psikomotor peserta didik tersebut. Nah, selain itu berkaitan juga dengan kurikulum dan konsep pembelajaran. Nah, di sini itu membahas tentang pengertian tujuan dan konsep pengembangan kurikulum. Nah, kemudian disambung oleh model-model dalam pendidikan jasmani yang akan dibahas mengenai kriteria pengembangan model pembelajaran dan desain perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pembelajaran penjas. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai model-model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, yang dimana model-model kurikulum ini ada yang pertama itu model kurikulum developmentasi education movement. Nah, yang dimana pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi-potensi peserta didik. Nah, tetapi menurut Melograno ini pada tahun 1996 sampai 1920 mengatakan bahwa karena peserta memahami perubahan tahapan perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar. Nah, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Setiap anak memiliki timing dan pola pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat perkembangan belajar yang berbeda. Nah, jadi di sini tuh setiap anak memiliki perbedaan pertumbuhan dalam melakukan pembelajaran jasmani. Nah, tetapi di pendidikan jasmani itu tidak jauh dari pembelajaran kognitif, psikomotor, dan efektif. Nah, selanjutnya mengenai model yang kedua. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kurikulum sport education. Nah, apa sih kurikulum sport education ini? Nah, kurikulum sport education ini yaitu pengalaman nyata kepada siswa mengenai keterlibatan dalam rangka memberikan pengalaman atau aktivitas olahraga yang disesuaikan dengan kontrak pendidikan jasmani di sekolah. Nah, tetapi model sport education ini
memiliki tujuan. Nah, yang pertama itu mengembangkan keterampilan dan kebugaran. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter, imperatif, kognitif, disiplin, tekun, tanggung jawab. Yang ketiga itu berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangan. Yang keempat itu ada berbagai peran dalam perencanaan administrasi program olahraga. Yang kelima, memberikan dan mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keenam, bekerja secara efektif dalam kelompok untuk mencapai tujuan dan mengembangkan pengetahuan tentang perwasitan dan kepelatihan. Nah, itu tujuan dari model sport education. Nah, dari keenam itu, dari ketujuh itu, kita mengetahui bahwa kurikulum sport education itu sangat mendorong kita ke arah yang lebih baik, atau bisa atau bisa kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, sehat dari tujuan yang berikut yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya model yang ketiga. Selanjutnya model yang ketiga, personal learning. Nah, apa sih personal learning ini? Model kurikulum personal learning. Nah, setahu saya kurikulum personal learning ini yaitu yang dimana model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Nah, jadi model ini yaitu untuk mengasumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelaku, maka proses tersebut barulah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. Nah, jadi kurikulum personal learning ini yaitu memberikan manfaat kepada diri atau kepada individu di dalam masyarakat itu tersebut, yaitu yang dimana kurikulum personal learning ini juga memiliki tujuan, dan tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama, efisien psikologi dan kesejahteraan psikologis, dan manipulasi objek. Nah, jadi di sini tuh memiliki tujuan agar terjaganya psikologi, terus kesejahteraan psikolog untuk beradaptasi dengan menguasai lingkungan fisik dan yang lainnya. Selanjutnya itu kita membahas model yang keempat. Selanjutnya model yang keempat yaitu model kurikulum health related physical fitness. Mohon maaf jika salah penyebutannya atau kurang baik. Nah, kurikulum model HRPF itu atau bisa disebut health related physical fitness. Nah, yang apa sih kurikulum model tersebut? Nah, kurikulum model tersebut ini yang dimana merupakan untuk menjadi
gaya hidup sehat, yang selalu mengembangkan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan dan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan dan keterampilan yang menyehatkan. Nah, menurut Melograno, meliputi prinsip dan pengaruh latihan desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Nah, jadi model yang keempat ini yaitu untuk menjadikan gaya hidup sehat dan bugar kepada diri sendiri atau kepada individu yang melakukan model health rate physical education. Nah, di sini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu pertama, mempelajari kebiasaan pribadi. Nah, kenapa harus mempelajari kebiasaan pribadi? Agar kita mengetahui untuk kita melakukan aktivitas olahraga apa nih, agar tubuh kita nggak terlalu down. Kan kalau misalkan yang baru ikut olahraga, kalau misalkan dikasih olahraga yang berat, mereka pasti akan lelah, sangat lelah. Nah, jadi kita harus mengetahui diri kita sendiri. Yang kedua itu belajar berlatih secara teratur dan menikmati kedua perolehan kebugaran jasmani. Nah, setelah kita mengetahui apa kebiasaan diri kita, kita latih terus agar mendapatkan kebugaran jasmani itu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai model-model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, model-model kurikulum ini ada 4 yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.